Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lubaide Channel. Masih tetap di materi-materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan tata surya dan pembentukan bumi sebagai ruang kehidupan. Sebelum saya menyampaikan materi, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video-video dari Lubaide Channel. Mari kita simak bersama materi berikut. Tata surya dan pembentukan bumi sebagai ruang kehidupan. Kalau berbicara masalah pembentukan bumi, kita tidak akan lepas dari pembicaraan tentang jagat raya dan tata surya. Mari kita pelajari sebagai perwujudan syukur kita terhadap Tuhan, Sang Pencipta semua makhluk dan semua materi yang ada di alam semesta ini. Tata surya. Tata surya terdiri atas matahari sebagai bintang utama dengan pengambilan 9 planet dan seluruh satelit yang mengelilingi planet induknya. Yang pertama berkaitan dengan teori pembentukan tata surya, yakni teori nebula atau hipotesis kabut oleh Ken Laplace, disampaikan oleh Immanuel Kant dari Jerman, ilmuwan dari Jerman tahun 1755, dan Persimmon de Laplace Perancis tahun 1796. Gambar di samping itu ada teori A, B, C, D. Di bumi terbentuk itu akibat dari adanya kabut yang terus-menerus berputar dan menggumpal menjadi batuan, sehingga terbentuk menjadi planet. Yang kedua, teori planetesimal oleh Moulton dan Chamberlain, ditemukan oleh Thomas C. Chamberlain tahun 1843 sampai 1928, seorang ahli geologi, dan Forrest R. Moulton tahun 1872 sampai 1952, beliau adalah seorang ahli astronomi. Yang kedua, teori pasang surut James Jeans dan Jeffreys, ditemukan oleh Sir James Jeans 1877 sampai 1906 dan Harold Jeffrey 1891 sampai 1962. Jadi dari matahari bentuk cerutu, matahari berkembang terus poin A, poin B, poin C, dan serta poin D. Berikutnya teori awan debu, disebut juga teori von Weizsäcker, dikemukakan oleh G.F. Cooper tahun 1950. Benda-benda yang ada di tata surya. Meteor, apa yang diketahui dengan meteor itu yang mencapai permukaan bumi ya, dari dalam keadaan utuh, sehingga dari bebatuan dari antariksa yang melewati batas atmosfer yang tidak bisa ditahan oleh atmosfer, sehingga lolos menembus bumi, sehingga ketika menabrak bumi terjadi kawah meteor besar. Kalau gambar di samping itu adalah kawah meteor besar dekat Winslow, Arizona. Dua, komet. Kalau dalam gambar itu ada komet, bagian-bagian komet ya. Ada inti komet, ekor debu, dan ekor Aiken. Nah, ekor komet itu menjauh dari matahari ya, seperti itu. Asteroid adalah planet-planet kecil yang sangat banyak dan beredar pada orbitnya, jadi antara orbit Mars dan orbit Jupiter. Gambar di samping, di bawah beberapa nama asteroid besar yang terkenal ya. Ada Yumu, Eumonia,
Vida, Pallas, Vector, Eros, Ceres, Laeta, dan Siga. Planet adalah benda langit yang gelap dan tidak mempunyai cahaya sendiri. Planet dikelompokkan menjadi dua dengan lintasan orbit bumi sebagai batasnya. Yang pertama, planet dalam inner planet meliputi Merkurius dan Venus. Planet luarnya atau outer planets meliputi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet dalam tata surya ada 8 di situ ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Satelit. Satelit adalah benda langit yang merupakan pengikut planet. Satelit itu terbentuk secara alami bersama-sama dengan proses pembentukan planet. Untuk daftar nama dan jumlah satelit dalam tata surya, Merkurius sama Venus tidak memiliki planet, tidak memiliki satelit. Bumi itu satelitnya adalah bulan, itu disebut juga Luna. Mars itu Phobos dan Deimos. Jupiter itu ada 16 untuk satelitnya. Saturnus ada 18, Uranus ada 15, Neptunus ada 8. Di jumlah total keseluruhan dari nama satelit ada 60. Bulan atau disebut juga Luna adalah benda langit yang terdekat dengan bumi. Bulan juga merupakan satelit bumi. Jarak rata-rata bulan adalah 385.000 km. Ada 3 macam pergerakan bulan kalau diamati dari gambar di samping itu. Yang pertama, bulan beredar mengelilingi bumi. Yang kedua, bulan berotasi pada sumbunya secara lambat. Dan yang ketiga, sambil melakukan putaran dan peredaran, bulan bersama-sama dengan bumi bergerak mengelilingi matahari. Bentuk-bentuk bulan kelihatannya berubah setiap malam karena hampir semua lintasan dari titik bulan dan bumi serta matahari bergeser. Ada perempatan mulai bulan baru, perempatan terakhir, orbit bulan pertama, dan perempatan pertama. Atau dalam lintasannya dari matahari itu bulan pertama, perempat pertama mulai B1 sampai B8 bulan purnama, orbit bulan, dan perempat terakhir serta balik lagi. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi. Jarak dan ukuran matahari sekitar jarak terdekat matahari ke bumi adalah 147,5 juta kilometer. Jarak terjauh aphelion atau disebut aphelion 152,5 juta kilometer, dan jarak rata-rata 150 juta kilometer. Waktu yang dibutuhkan oleh sinar matahari untuk sampai ke bumi adalah 500, atau dihitung dalam detik sekitar 8,33 menit. Jarak antara matahari ke bumi disebut satu satuan astronomi atau 1 SA atau 1 AU atau astronomi unit. Suhu dan warna matahari. Suhu inti mencapai 14 juta derajat Celcius atau bersih. Suhu permukaan antara 5.000 derajat Celcius dan 6.000 derajat Celcius. Warna di pagi atau sore hari kemerah-merahan. Suhu rendah ya. Untuk warna pada siang hari putih kekuning-kuningan. Itu merupakan suhu tertinggi ya. Energi matahari, proses pembentukan energi melalui reaksi inti hidrogen, helium, dan sintesis. Dalam reaksi ini, 2 inti atom hidrogen bergabung membentuk 1 inti helium. Massa 1 inti helium lebih kecil daripada massa
dua inti hidrogen, sehingga dalam reaksi ini terjadi kehilangan massa. Massa yang hilang berubah menjadi energi berupa panas dan cahaya. Susunan matahari itu ada korona, kromosfera, fotosfera, dan inti matahari. Korona lapisan terluar dari matahari ya. Intinya ada setengah dengan inti adalah fotosfera. Gerhana. Sebab terjadinya gerhana keadaan dari lintasan bulan itu sendiri. Lintasan bulan mengelilingi bumi sudah tidak sebidang dengan lintasan bumi mengelilingi matahari atau bidang ekliptikanya. Bisa dilihat di gambar bawah. Ekliptika itu mulai B1, B2, B3, dan B4. Gerhana bulan. Umbra dan penumbra bumi dan bulan. Jaraknya itu digambar lintasan bulan, bumi, dan matahari. Kalau yang belakang gerhana bulan sempurna, jadi posisi antara matahari, bumi, dan bulan itu sejajar dan umbranya pas tepat di lintasan bulan, bumi, dan matahari. Gerhana matahari hampir sama dengan gerhana bulan, cuma ketika di gerhana bulan itu buminya di tengah, bulannya di samping kiri, tapi di gerhana matahari adalah matahari dulu, kemudian buminya tertutup oleh bulan. Dari sinar matahari tertutup oleh bulan yang masuk ke bumi. Gerhana matahari cincin seperti gambar di samping. Gerak rotasi, revolusi, dan presisi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya waktu dan dibutuhkan untuk satu kali periode rotasi adalah 23 jam, 56 menit, 48 detik, atau dibulatkan menjadi 24 jam. Arah rotasi dari barat ke timur. Nah, percobaan yang membuktikan bahwa bumi berotasi adalah pertama ada percobaan Heisenberg dan Reich, kedua ayunan Foucault. Akibat rotasi bumi adanya siang dan malam, bumi tepat pada kedua kutubnya seperti gambar di samping. Perubahan arah angin, pergantian siang dan malam akibat rotasi bumi, kayak gambar di bawah. Di malam, yang di dalam siang dan siang. Revolusi bumi. Untuk revolusi bumi adalah gerakan bumi mengitari matahari. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali periode revolusi adalah 365 hari. Tepatnya adalah 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik, atau 1 tahun. Bukti bahwa bumi berevolusi adalah bintang di langit, bumi mengelilingi matahari. Seperti gambar gerak semu matahari di bawah ini. Antara bulan Juni itu di wilayah sebelah utara, 21 Juni ya. Terus balik lagi ke tengah, 21 Maret ke bawah selatan, dan balik lagi ke titik tengah 23 September. Presisi adalah gerak poros putar bumi. Poros putar bumi KU/KS tidak selalu mengarah ke titik yang sama di langit, melainkan putar seperti gasing, seperti gambar di samping. Struktur bumi. Untuk struktur bumi, secara terbentuknya bumi ya, menurut Ritman tahun 1960, sekitar 4,6 miliar tahun yang lampau, awan debu dan gas yang mengapung di ruang angkasa mulai mengecil. Materi pada pusat awan itu mengumpul menjadi matahari kira-kira 100 juta tahun yang lalu. Sisa gas dan debunya memipih menjadi awan
berbentuk cakram di sekitar matahari. Butir-butir debu dalam awan itu saling melekat dan membentuk planet-planet kecil dengan diameter beberapa kilometer. Benda-benda ini bertabrakan dan bergabung membentuk planet. Itu sejarah terbentuknya bumi menurut Ritman tahun 1960. Terbentuknya benua-benua di bumi. Yang pertama, teori terjadinya benua itu menurut Alfred Lothar Wegener disebut teori apungan dan pergeseran benua. Jadi kalau disimak gambar di bawah, itu mulai 200 juta tahun yang lalu sampai 50 juta tahun yang akan datang. Struktur pelapisan bumi. Kerak bumi yang disebut litosfer, seperti yang gambar di samping menambahkan kerak bumi ya. Kerak samudra dan kerak benua, kita lapisan penyusunnya itu. Kedua, metal bagian atas, upper mantle. Tiga, zona peralihan atau transition zone. Metal bagian bawah, lower mantle. Inti bumi yang disebut juga core. Dinamika litosfer. Kalau di gambar di samping kiri, kerak benua yang terpecah-pecah dan saling bergerak satu. Jadi bumi itu hampir setiap hari bergerak. Dua lempeng saling menjauh atau divergent plate boundaries. Biasanya terjadi karena pada suatu suatu lempeng yang sedang pecah. Dua lempeng saling menunggu atau disebut juga subduction. Bisa gambar di bawah itu ya. Jadi simak kalau antara dua lempeng saling menjauh dan dua lempeng saling menumpuk. Skema tumbukan dua lempeng. Dua lempeng saling berpapasan atau pergeseran mendatar, disebut juga transform fault. Daerah pergeseran horizontal di Samudra Atlantik, seperti gambar di samping kiri itu. Celah samudra antara lempeng A dan lempeng B saling menjauh, terus kemudian terjadi pergeseran mendatar. Ada litosfer juga, lava yang naik, dan astronosfer. 5. Persebaran gempa di Indonesia. Kalau gambar di samping beda persebaran gempa menengah dan gempa dalam di Indonesia atau tanpa skala. Zonanya gempa bumi yang dalam itu di garis yang double. Kalau yang garis putus-putus itu zona gempa bumi intermediate, dan antara di zona gempa bumi dalam itu ada epicentrum dengan jurus bidang besar. Jadi berada di wilayah dalam Indonesia. Persebaran gunung api di Indonesia. Ada 3 sistem pokok persebaran gunungan dan yang bertemu di Indonesia. Ada sistem sirkum Australia, sistem busur tepi Asia, dan sistem Sunda. Kala geologi dan sejarah kehidupan. Dalam geologi, kala itu adalah skala waktu geologi yang digunakan oleh para ahli geolog dan ilmuwan untuk menjelaskan waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi. Hasil penelitian para ahli geologi menunjukkan bahwa bumi itu berumur sekitar 4.570 juta tahun atau 4,6 miliar tahun. Umur bumi diukur dan ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama, skala waktu yang relatif. Itu didasarkan atas urutan lapisan batu-batuan serta evolusi kehidupan organisme di masa yang lalu. Yang kedua, skala waktu absolut, atau disebut juga radiometrik, didasarkan atas proses unsur kimia tertentu yang terkandung dalam batu-batuan. Kelayakan planet bumi untuk kehidupan.
Bumi itu merupakan planet yang memiliki potensi atau layak untuk tempat kehidupan karena memiliki kelebihan sebagai berikut. Sebagai adanya sumber energi, lokasi planet berada pada zona kehidupan, kemudian planet memiliki atmosfer, planet terdapat air di bumi itu, dan kondisi terestrial. Oke, terima kasih. Sekian ya materi tentang tata surya dan pembentukan bumi sebagai secara keseluruhan ya itu ya. Jangan lupa tungguin video-video tentang pendidikan dari LUBD Channel. Jangan lupa simak video berikutnya. Subscribe ya, jangan lupa LUBD Channel, subscribe, like, komen, serta share. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Salam.